Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi dengan kelompok 4 dalam mata perkuliahan Strategi Pembelajaran Matematika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai metode tanya jawab. Ngomong-ngomong mengenai metode tanya jawab, metode tanya jawab ini salah satu dari beberapa metode pembelajaran matematika yang diterapkan di Indonesia. Selain metode tanya jawab, ada metode ceramah, metode ekspositori, metode demonstrasi, metode drill, dan lain sebagainya. Tapi pada video pembelajaran kali ini kita akan mengulik mengenai metode tanya jawab. Sebelum ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Pada video pembelajaran kali ini terdapat 4 anggota, yakni Desi Rahmadani, ada Lutfi Asmi Haikal, ada Eko Ardianto, ada Ida Sariha. Adapun sub pembahasan dalam video pembelajaran kali ini ada 6 sub pembahasan mengenai metode tanya jawab, yakni yang pertama, pengertian metode tanya jawab. Kedua, hal yang harus diperhatikan guru dalam menerapkan metode tanya jawab. Yang ketiga, langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan metode tanya jawab. Yang keempat, bentuk-bentuk pertanyaan dalam penerapan metode tanya jawab. Yang kelima, implementasi metode tanya jawab. Dan yang terakhir, yang keenam, kelebihan dan kelemahan metode tanya jawab. Kita masuk ke pengertian metode tanya jawab. Di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Sudirman dalam Zainal dan Ali, metode tanya jawab dapat diartikan sebagai cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari pendidik kepada peserta didik ataupun sebaliknya dari peserta didik kepada pendidik. Yang kedua, menurut Sujana, metode tanya jawab merupakan metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog guru dan siswa. Guru bertanya dan siswa menjawab, atau bertanya dan guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antar guru dan siswa. Lalu, menurut Sri Hastuti Nur, metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Metode tanya jawab ini adalah metode yang tertua dan telah banyak digunakan dalam proses pendidikan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di sekolah. Jadi dapat disimpulkan, metode tanya jawab ini metode yang ditekankan pada diskusi atau timbal balik komunikasi, baik antar guru ke siswa ataupun sebaliknya siswa ke guru. Selanjutnya ke sub pembahasan yang kedua, yakni hal yang harus diperhatikan guru dalam penerapan metode tanya jawab. Menurut Zainal dan Ali, ada beberapa hal atau aspek yang diperhatikan guru dalam penggunaan metode tanya jawab. Yang pertama ada materi yang menarik dan menantang serta memiliki nilai aplikasi yang tinggi. Yang kedua, pertanyaan bervariasi, meliputi pertanyaan tertutup, yakni pertanyaan yang jawabannya hanya satu kemungkinan, dan pertanyaan terbuka, pertanyaan yang dapat banyak kemungkinan jawaban. Untuk pertanyaan bervariasi ini, untuk siswa itu sendiri lebih kian tertarik dengan soal-soal yang akan disajikan. Yang ketiga, jawaban pertanyaan itu diperoleh dari penyampuran jawaban-jawaban siswa. Yang keempat,
dilakukan dengan teknik yang baik. Itu beberapa hal menurut Zainal dan Ali, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode tanya jawab. Sekarang menurut Sri Hastuti Noor, bahwasanya metode tanya jawab dapat menarik dan perhatian siswa dengan guru mengajukan pertanyaan yang terarah kepada siswa sehingga mereka akan tertarik dalam mengembangkan daya pikirannya, kemampuan berpikir, dan keruntutan dalam mengemukakan pokok-pokok pikirannya. Dapat terdeteksi ketika menjawab pertanyaan. Metode ini dapat menjadi pendorong bagi siswa untuk melakukan penelusuran lebih lanjut pada berbagai sumber belajar. Metode ini akan lebih efektif dalam mencapai tujuan apabila sebelum proses pembelajaran, siswa ditugasi membaca materi yang akan dibahas. Nah, ini bisa disimpulkan menurut Hastuti Noor, untuk metode tanya jawab ini, sebelum disajikan permasalahan atau soal-soal, itu disarankan atau lebih efektifnya itu disuguhkan materi atau ditugaskan siswa-siswa itu sendiri untuk membaca materi yang akan dibahas. Maka dari itu, setelah membaca materi disajikan beberapa permasalahan atau soal-soal. Agar siswa aktif dalam pembelajaran dengan metode tanya jawab, sebaiknya guru bertindak. Nah, ini ada beberapa aspek yang harus guru lakukan ketika menerapkan metode tanya jawab. Yang pertama, menghargai jawaban pertanyaan atau tindakan siswa bagaimanapun jelek mutunya gitu. Di sini guru harus dituntut untuk menghargai apapun jawaban, apapun pertanyaan, apapun tindakan dari siswa itu sendiri gitu. Jangan sampai kita mengejat siswa sehingga menimbulkan siswa itu sendiri down gitu, psikisnya menurun. Alhasil siswa itu sendiri tidak aktif lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya gitu. Yang kedua, menerima jawaban siswa lalu memeriksanya dengan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, merangsang siswa aktif berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, atau mendemonstrasikan hasil berpikirnya di depan kelas. Guru harus dituntut untuk merangsang siswa-siswanya untuk berpartisipasi aktif gitu, jangan pasif, baik untuk menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat-pendapatnya gitu. Yang keempat, bertindak seolah-olah belum tahu atau membuat kekeliruan disengaja gitu. Tujuan dibuatnya kayak guru itu seolah-olah tidak tahu dan membuat kekeliruan dengan sengaja itu ya biar menimbulkan pertanyaan, menimbulkan ibu itu kurang tepat loh bu, agar siswa itu sendiri aktif kayak gitu loh. Kurang lebih seperti itu untuk menimbulkan keaktifan untuk poin yang keempat. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan yang tinggi. Maksud pertanyaan tinggi ini ya pertanyaan yang HOTS, kurang lebih seperti itu. Dalam bentuk rencana pengajaran yang detail dengan langkah-langkah sebagai berikut. Tertera pada Mulyana dalam Zainal Akib dan Ali Mutadlo
2016 halaman 205-206. Yang pertama, menyebutkan alasan penggunaan metode tanya jawab. Kedua, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus. Dan yang ketiga, menyimpulkan jawaban peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan materi bentuk-bentuk pertanyaan dalam menerapkan metode tanya jawab. Bermacam bentuk atau jenis pertanyaan menurut para ahli dapat digunakan dalam proses belajar mengajar bergantung pada sudut pandangnya. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada sudut pandang yang didasarkan atas taksonomi Bloom, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertanyaan ingatan atau knowledge, di mana pertanyaan ini memuat kata-kata yang biasa digunakan seperti siapa, apa, di mana, kapan, terkait dengan definisi, mengingat, dan mengenal. Contohnya yaitu apa pengertian kubus. Lalu bisa juga dengan pertanyaan sebutkan dua bentuk bangun datar. Nah, yang kedua yaitu pertanyaan pemahaman atau comprehension. Bentuk pertanyaan ini untuk mengetahui pemahaman siswa bahwa ia telah mempunyai pengertian yang cukup untuk mengorganisasi dan menyusun materi yang telah diketahuinya. Yang dituntut dari siswa lebih dari sekadar mengingat kembali informasi, yaitu kemampuan memberikan deskripsi dengan kata-kata sendiri dan menggunakannya dalam bentuk perbandingan-perbandingan. Nah, kata-kata yang sering digunakan dalam pertanyaan ini yaitu deskripsikan, uraikan, bandingkan, cari perbedaan, sederhanakan, katakan dengan kata-katamu sendiri, dan jelaskan ide pokok dari. Lalu yang ketiga yaitu pertanyaan penerapan atau application. Nah, bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan informasi yang telah didapat dan dipahami ke dalam pemecahan suatu masalah dari suatu aturan generalisasi, aksioma, atau suatu proses. Nah, kata-kata yang bisa digunakan dalam pertanyaan ini seperti terapkan, klasifikasikan, gunakan, pilih, manfaatkan, tulis, atau contoh, berapa banyak, yang mana, dan apakah. Nah, yang selanjutnya yaitu pertanyaan analisis. Nah, bentuk pertanyaan ini untuk mengetahui kemampuan siswa berpikir secara kritis dan mendalam. Nah, siswa dituntut untuk yang pertama, mengidentifikasi motif, alasan-alasan atau sebab-sebab suatu kejadian. Yang kedua, mempertimbangkan dan menganalisis informasi agar diperoleh kesimpulan atau generalisasi atas dasar informasi itu. Di mana menganalisis suatu kesimpulan atau generalisasi untuk menemukan kejadian-kejadian yang dapat mendukung atau menolak suatu kesimpulan atau alasan tertentu. Yang ketiga, apa kata-kata yang dapat digunakan itu seperti identifikasi, apa motif atau sebab-sebabnya, buat kesimpulan, tentukan kejadian, dukungan, analisis, dan mengapa. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan sintesis atau pertanyaan sintesa, di mana bentuk pertanyaan ini untuk mengetahui kemampuan berpikir lebih tinggi dalam bentuk pikiran original atau murni dan kreatif. Nah, dalam pertanyaan ini siswa dituntut untuk pertama menghasilkan komunikasi atau buah pikiran yang asli. Yang kedua, membuat ramalan. Yang ketiga, memecahkan masalah secara kreatif dan bervariasi. Nah, kata-kata yang digunakan dalam pertanyaan ini seperti perkirakan, hasilkan, tulis, rencanakan, kembangkan, sintesiskan, konstruksikan, bagaimana kita meningkatkan apa yang akan terjadi jika, lalu bisa juga dengan bagaimana kita memecahkan persoalan. Nah, yang terakhir yaitu pertanyaan evaluasi. Nah, bentuk pertanyaan evaluasi ini termasuk pertanyaan yang tingkat tinggi di samping pertanyaan yang sintesis, di mana siswa dikembangkan kemampuan berpikirnya melalui penggunaan proses-proses mental yang tinggi. Dan dalam hal ini, siswa dituntut untuk dapat membuat keputusan tentang baik tidaknya suatu ide, pemecahan masalah, suatu karya seni, atau pendapatnya mengenai isu tertentu yang sedang berkembang. Nah, kata-kata yang dapat digunakan dalam pertanyaan ini seperti apa argumentasinya, putuskan, evaluasi, berikan pendapatmu, yang mana gambar yang paling baik, apakah Anda setuju, atau bisa juga dengan apakah hal itu akan lebih baik. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan materi implementasi metode tanya jawab.
Dalam pelaksanaannya, metode tanya jawab dapat menyesuaikan situasi dan kondisi kelas sehingga tidak kaku dengan mengikuti format tertentu. Nah, meskipun demikian, hendaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai hubungan dengan materi yang dipelajari. Nah, oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan perlu dikelompokkan berdasarkan materi pelajaran atau melalui rencana pembelajaran. Nah, dalam menggunakan metode tanya jawab, ada kalanya pertanyaan datang dari pihak murid untuk dijawab oleh gurunya. Namun di kesempatan lain, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan murid diminta untuk memberikan jawabannya. Nah, apabila pertanyaan-pertanyaan guru tidak mampu dijawab oleh murid secara tepat, saat itulah guru dapat memberikan jawaban yang benar. Nah, agar metode ini melahirkan gairah murid dalam menjawab pertanyaan dari gurunya, maka guru dapat mengajukan pertanyaan, yakni pertanyaan mula-mula kepada semua murid. Lalu baru pertanyaan yang ditujukan kepada murid tertentu. Nah, guru dapat memberikan jangka waktu tertentu bagi murid untuk berpikir dan menyusun jawabannya. Sebaiknya guru mengajukan pertanyaan secara acak tidak sesuai dengan urutan daftar hadir atau bangku dalam kelas tersebut. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan metode tanya jawab. Dalam pelaksanaannya, metode tanya jawab mempunyai kelebihan seperti kelas lebih hidup, karena partisipasi siswa lebih aktif dan berusaha mendengarkan pertanyaan guru dengan baik dan mencoba untuk memberikan jawaban yang tepat sehingga siswa menerima pelajaran dengan aktif berpikir, tidak pasif mendengarkan saja. Menurut Sudirman, tahun 1991, metode tanya jawab banyak memiliki kelebihan seperti yang diungkapkan diantaranya yaitu pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Bahkan, siswa yang sedang ribut sekalipun, apabila guru melontarkan sebuah pertanyaan, biasanya keributan langsung berubah menjadi tenang kembali. Siswa yang mengantuk biasanya segera kembali tegar dan hilang kantuknya. Dan yang kedua yaitu merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatnya. Yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Yang keempat, metode tanya jawab dapat mengetahui kemampuan berpikir siswa dan kesistematisannya dalam mengemukakan pokok-pokok pikiran dalam jawabannya. Yang kelima, metode tanya jawab dapat mengetahui sampai sejauh mana penguasaan siswa tentang apa yang sedang dan atau telah dipelajarinya. Dengan demikian, dapat pula dijadikan sebagai bahan introspeksi bagi guru dalam hal cara mengajar yang telah dilakukannya. Dan yang keenam, metode tanya jawab dapat dijadikan sebagai pendorong dan pembuka jalan bagi siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut dalam rangka belajar kepada berbagai sumber belajar seperti buku, majalah, ensiklopedia, laboratorium, video masyarakat, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, membangkitkan semangat belajar dan daya saing yang sehat di antara peserta didik. Secara umum, kelemahan metode tanya jawab adalah kelancaran jalannya pelajaran agak terhambat karena diselingi dengan tanya jawab. Jawaban siswa belum tentu tepat. Menurut Sudirman tahun 1992, bahwa kelemahan metode tanya jawab dalam proses pembelajaran antara lain yaitu: yang pertama, siswa sering merasa takut, apalagi kalau guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang dan akrab. Yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Yang keempat, guru masih tetap mendominasi proses belajar mengajar. Biasanya guru kurang terbuka, dalam artian ingin jawaban siswa selalu sesuai dengan keinginannya.
Yang kelima, siswa yang tidak biasa atau salah menjawab pada waktu itu belum tentu ia bodoh. Siapa tahu karena disebabkan oleh tergesa-gesa menjawab, kurang waktu untuk memikirkan jawaban, atau kurang mempelajari materi yang sedang atau telah dibahas pada waktu lain. Yang keenam, dengan tanya jawab dapat menimbulkan penyimpangan dari pokok persoalan. Lebih-lebih jika kelompok peserta didik memberi jawaban atau mengajukan pertanyaan yang dapat menimbulkan masalah baru dan menyimpang dari pokok persoalan. Yang ketujuh yaitu apabila jumlah siswa puluhan, tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Sering jawaban diborong oleh sejumlah kecil siswa yang menguasai dan senang berbicara, sedangkan banyak siswa lainnya yang tidak memikirkannya. Yang kedelapan yaitu tidak cepat merangkum bahan pelajaran. Dan yang terakhir, tanya jawab akan dapat membosankan jika yang ditanyakan tidak ada variasinya.